Halo guys, gimana kabar kalian? Kembali lagi di channel Alur Cerita. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya guys, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hari ini aku akan menceritakan film yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan seorang penulis yang bernama Eddie Mora. Eddie Mora seorang penulis yang tidak memiliki ide atau idenya buntu. Kesian amat sih lu Ed, kirain gang aja yang buntu. Eddie menemui pacarnya yang bernama Lindy. Di pertemuan ini, Lindy meminta hubungan mereka putus. Bener-bener naas hidup lu Ed. Di arah perjalanan pulang, dia bertemu dengan mantan kakak iparnya yang bernama Vernon. Vernon mengajak Eddie untuk pergi ke bar sambil berbincang-bincang. Di sini Vernon menawarkan sebuah pil yang dapat mengubah hidup si Eddie. Namun si Eddie meragukan pemberian obat itu. Vernon pun memberikan kartu namanya kalau-kalau si Eddie berubah pikiran. Di pertengahan jalan, si Eddie pun meminum obat yang diberikan Vernon. Sebelum memasuki kamarnya, dia bertemu dengan ibu kos. Ibu kos ngomel-ngomel karena si Eddie belum bayar kos udah berapa lama gitu. Tak lama kemudian, efek dari obat itu pun mulai bekerja. Efek obat ini pun membuat Eddie benar-benar sangat pintar. Sampai-sampai ibu kos pun terayu karena kepintaran si Eddie. Dalam waktu yang singkat, si Eddie pun membantu ibu kos untuk mengerjakan makalahnya. Sesampainya di kamarnya si Eddie, pikiran jernihnya pun melihat rumahnya yang berantakan, hancur, lebur, ingin dia bersihkan hingga benar-benar bersih. Setelah bersih-bersih, pikiran jernih Eddie pun memiliki banyak kata-kata yang ingin dia tulis di bukunya. Pagi harinya, Eddie pun bangun dengan merasa tidak punya ide sama sekali. Untungnya, dia sudah menyelesaikan naskah untuk bukunya. Naskahnya pun ia kirim ke penerbit, dan penerbit pun sebenarnya ragu untuk menerima naskahnya. Sesampainya Eddie di rumah, dia mendapatkan 3 pesan suara yang berasal dari penerbit. Di pesan ini, penerbit sangat menyukai naskah yang dia buat tadi dan menyuruh Eddie untuk datang ke kantornya lagi. Namun Eddie pun berpikir, kalau gue balik ke kantor dalam pikiran kayak gini, bakal nggak diterima nih buku. Eddie pun memutuskan untuk pergi ke tempat Vernon dan meminta obat yang dia berikan kemarin. Di sini Eddie pun terkejut melihat muka Vernon yang habis dipukuli. Eddie pun bercerita kalau dia ingin obat itu lagi. Vernon pun menyuruh Eddie untuk mengambil jasnya yang berada di laundry dan membeli sarapan untuk mereka. Eddie pun mengiyakan. Setelah beberapa lama, Eddie pun kembali dan melihat pintu kamar Vernon yang terbuka. Eddie pun melihat kamar Vernon seperti kemasukan maling dan mendapati Vernon sudah tewas dengan luka tembakan di kepalanya. Eddie yang panik pun segera menelpon polisi. Sambil menunggu polisi, Eddie pun menyadari sesuatu bahwa maling tersebut kemungkinan mencari sesuatu yang ia cari juga. Eddie pun mencari di segala tempat dan tidak menemukan apa-apa. Matanya pun tertuju pada oven yang belum ia periksa. Dan voila, ternyata ada di sana. Dia menemukan satu kantong pil yang ia cari dan segepok uang. Saat polisi datang, ia menyelipkan pil itu ke dalam celananya. Eddie pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sesampainya dia di rumah, dia meminum satu pil dan efeknya pun mulai terasa. Lalu Eddie pun pergi ke penerbit sambil membawa sisa tulisannya.
Di sini, Eddie mulai meminum pil ini 1 kali sehari. Karena efek obat yang luar biasa, Eddie pun mulai belajar berbagai hal, mulai dari piano hingga bermain di kasino. Karena kepintaran dia mulai memiliki banyak teman, dan teman-temannya mengajak liburan ke suatu tempat. Eddie pun mulai menyadari sesuatu, kalau hidupnya nggak bisa nih gini-gini aja. Dia pun mulai masuk ke pasar saham dengan modal yang ia dapat dari Vernon tadi. Karena butuh modal yang lebih besar lagi, Eddie pun mulai meminjam dan mencari uang ke rentenir yang ia kenal. Singkat cerita, Eddie pun mulai mendapatkan modal yang ia inginkan. Dan ia mulai masuk ke pasar saham yang lebih besar lagi. Di sini, Eddie sudah meningkatkan dosisnya lebih dari 1 minggu. Teman-temannya pun mulai kagum kepada dia karena modal yang ia tanamkan sudah dapat hasil dan itu pun berlipat-lipat ganda. Berita pun menyebar dengan cepat sampai terdengar ke pengusaha besar yang bernama Carl Van Loon. Eddie pun menemui mantan pacarnya yang bernama Lindy. Di sini, Lindy sangat kagum kepada Eddie yang sudah berubah total. Singkat cerita, mereka pun mulai menjalin hubungannya kembali. Nama Eddie Mora pun mulai masuk ke surat kabar. Di arah jalan mau pulang, Eddie pun merasa ada seseorang yang memata-matai dirinya. Di apartemen dia, Eddie pun mulai merasakan efek samping obat yang ia minum karena berlebihan. Keesokan harinya, Eddie pun bertemu dengan Carl Van Loon, pengusaha besar yang sudah dia cari. Setelah berbincang-bincang, Carl Van Loon pun mulai tertarik kepada Eddie. Karena Carl Van Loon tertarik kepadanya, Eddie pun disuruh datang untuk menemuinya keesokan harinya. Perasaan hati yang gembira membawa Eddie untuk berjalan-jalan. Efek samping obat yang ia minum pun mulai terasa kembali. Dia tak sadarkan diri sudah berjalan 20 blok dari rumahnya. Sampai-sampai dia tak sadarkan diri sudah berada di bar dan membawa wanita ke hotel. Dia pun tersadar di atas jembatan dan menuju pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Eddie pun memutuskan untuk tidak meminum obat itu karena efek samping yang ia rasakan itu. Eddie yang menemui Carl Van Loon terdistract dengan berita yang ada di televisi. Siaran televisi itu pun menceritakan ada seorang wanita yang tewas di kamar hotel. Samar-samar dia mengingat kalau wanita itu adalah wanita yang ia ajak ke hotel. Karena efek obat yang ia mulai rasakan tidak nyaman, ia pun mulai mencari tahu. Ia pun mulai menghubungi beberapa nomor yang ia dapatkan dari agendanya si Vernon. Dari beberapa nomor yang ia hubungi, beberapa di antaranya sudah meninggal, dan beberapa di antaranya sedang sakit. Ketika dia menghubungi nomor telepon yang lain, gak taunya itu nomor orang yang pernah mengawasi dia. Eddie pun menemui mantan istrinya yang bernama Melissa, yang ternyata dia sudah pernah meminum obat itu dahulu. Di sini Melissa terlihat sangat sakit, karena sudah lama berhenti minum obat tersebut. Saat Eddie mau pulang ke rumah, dia menemui rentenir yang meminta uangnya kembali. Namun Eddie tidak sengaja menjatuhkan obat yang biasa ia minum. Rentenir itu pun meminum obat tersebut. Karena efek tidak minum obat yang membuat ia merasa kesakitan, dia pun meminta bantuan kepada Lindy untuk mengambil obat yang ia simpan di rumah Lindy. Saat perjalanan mau mengantarkan obat itu kepada Eddie, dia dibuntuti dan dikejar oleh seseorang yang pernah mengejar Eddie. Di telepon, Eddie menyuruh Lindy untuk meminum obat tersebut karena dia terdesak. Dan akhirnya Lindy pun bebas dari kejaran pria tersebut. Singkat cerita pun, Eddie sudah meminum obat itu dan kembali sehat. Dan menemui rentenir yang mengawasi dia dari kejauhan. Di sini, rentenir itu meminta pil yang ia minum tadi untuk beberapa waktu. Karena merasa terancam, Eddie pun menyewa beberapa bodyguard.
Eddie juga menyewa peneliti untuk menghilangkan efek samping dari obat tersebut. Setelah menemui Carl, ia diajak bekerja sama di perusahaan yang Carl pimpin. Singkat cerita, karir Eddie pun semakin melonjak. Di saat yang bersamaan, polisi mendatangi Eddie berkaitan wanita yang tewas di hotel tadi. Lalu, Eddie pun menyewa pengacara kondang untuk kasusnya tersebut dan membeli bunker dengan pengamanan khusus untuk ia tinggali. Rentenir pun kembali untuk meminta obat yang bernama NZT. Namun Eddie menolaknya karena dia memiliki 2 bodyguard. Dan Rentenir pun mengancam akan membocorkan kasus yang Eddie hadapi kepada teman pengusahanya. Eddie dan Carl menemui seorang pengusaha besar lainnya untuk diajak bekerja sama. Sayangnya, pada saat tanda tangan kontrak, dia tidak bisa hadir dikarenakan sakit keras yang diberitahukan istrinya. Sewaktu dia mengantar istri pengusaha tersebut, ia menyadari bahwa sopir istri tersebut adalah orang yang mengawasi dan mengejar Eddie selama ini. Eddie dan pengacara kondang tadi pergi ke kantor polisi untuk menyelesaikan kasus yang sedang ia hadapi. Sesampainya Eddie di kantor tempat ia bekerja, dia menyadari kalau dia belum minum obat yang bernama NZT tadi. Setelah mengecek di jas tempat ia menyembunyikan obat tersebut, dia mendapati obat itu sudah hilang. Dalam keadaan panik, dia mendapatkan paket yang berisi 4 telapak tangan bodyguard yang kemungkinan besar pengirimnya adalah rentenir. Setelah di rumah, Eddie pun menyadari kalau orang yang mengambil obat tersebut adalah pengacara yang ia sewa tadi. Tidak berapa lama, Rentenir bersama anak buahnya datang ke bunker tempat Eddie bersembunyi. Dia yang menyadari kalau masih menyimpan 1 pil NZT di sebuah kotak, dia pun mencari-cari obat tersebut dan naasnya pil itu jatuh ke lubang ventilasi air. Anak buah Rentenir pun berpencar mencari obat tersebut, sedangkan Rentenir malah ditusuk oleh Eddie menggunakan pisau hingga Rentenir itu tewas. Singkat cerita, Eddie pun berhasil mengalahkan Rentenir dan anak buahnya tersebut. Eddie meminta bantuan kepada orang yang mengawasi dan mengejar dia selama ini untuk mendapatkan kembali obat NZT yang telah diambil oleh pengacara yang ia sewa tadi. Pengacara tersebut ternyata juga seorang pengacara bos yang mengawasi dia selama ini. Singkat cerita, Eddie berhasil mendapatkan obat tersebut. 12 bulan kemudian, Eddie Mora yang menyalonkan diri sebagai senator didatangi oleh Carl dan mengajak Eddie agar bekerja sama lagi. Namun Eddie menolak. Di sini Carl telah mengetahui kalau Eddie memakai pil NZT dan mengancam Eddie telah menutup laboratorium dan produksi NZT tadi. Tapi Eddie menjelaskan dia memiliki obat yang sudah lebih baik dari NZT. Dari hasil dia menyewa seorang peneliti obat NZT tadi. Film pun diakhiri dengan tangan hampa si Carl. Film ini sedikit sulit untuk diceritakan kembali karena memiliki detail-detail yang sangat rumit dan lebih baik ditonton secara langsung. Semoga video ini dapat membantu sobat untuk mengetahui alur ceritanya ya. Hope you enjoy for this video. Sampai jumpa di next video. Bye bye.